Hai everybody. Hari ini kita akan membahas mengenai apa? Kita ingin membahas apa? Sebenarnya banyak sih topik yang mau di cover, tetapi kita nggak bisa semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas cara menggunakan Fibonacci. Fibonacci ini cukup gimana ya? Cukup ajaib sebenarnya. Dimana angka-angka yang ada di Fibonacci ini sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Ya, seperti di kelopak bunga, seperti di lingkaran, gambar-gambar di lukisan dari si Leonardo da Vinci, semua muncul angka ini. Ya, jadi ini adalah orang bilang nih sebagai angka harmonik, di mana seluruh alam semesta mengikutinya. Ini cukup keren ya konsep dari Fibonacci ini. Jadi Fibonacci itu cara pakainya gimana sih sebenarnya? Gampang. Fibonacci itu ya, kita hanya perlu mengetahui swing high, swing low. Kalau orang bilang titik puncak dan titik terendahnya. Ya, jadi puncak sama titik paling rendahnya dari mana. Jadi kita bisa ngambil dari mana gitu loh. Kita tahu nggak sih dari mana? Nah, ini baru jelas kelihatan. Kita lihat di mana puncaknya. Kita garis deh satu. Ini puncak. Ini titik rendahnya. Ini puncak. Oke. Ini puncak deh ini. Karena kita mau memprediksi ke depannya. Jadi kita akan memprediksi ke depannya dengan menggunakan Fibonacci. Ini adalah untuk metode swing. Kenapa swing? Karena kita pakai weekly. Biar gampang aja. Ini untuk pengajaran ini doang. Ya, jadi kita swing ini. Loh, gimana caranya kok bisa secepat itu? Wow, gitu kan. Gini, penggunaan dari Fibonacci, kita harus mengambil dari sebelah kiri. Ya, jadi dari sebelah kiri kita tarik garis sampai ke titik puncak atau titik terendahnya, begitu. Ya, jadi ini contoh saja. Contohnya seperti ini. Dimana ini kita hapus dulu biar jelas. Kita lihat dia pas di puncak ya. Nah, pas di puncak. Nah, pas di puncak ini akan menjadi angka 0 ya, angka 0. Kemudian di mana sih angka-angka yang harus kita perhatiin? Nah, inilah angka-angka yang harus kita perhatiin. 0,2, 0,38, 0,5, 0,618 dan 0,786. Mari kita lihat. Apakah dia beneran mengikuti Fibonacci? Seperti yang kita lihat ya, dari sini sampai ke sana kita bisa melihat bahwa terjadi perhentian ya. Harga itu berhenti. Harga itu mematuhi dari si Fibonacci ini. Fibonacci ini seperti teman-teman lihat di sini, dia mematuhi. Ketika di 0,382 dia berhenti. Kemudian dia mantul kemana? Ke 0,236. Kemudian kita bisa lihat di sini, dia tepat berhenti di 0,786. Di sini dia Di sini dia mengambil beberapa waktu berhenti di 0,786. Dan di sini kita lihat ada dua puncak yang berhenti di sana juga ya. Kita perhatikan lagi di sini 0,5 dan 0,618 terjadi pergerakan seperti ini, di mana dia berhenti di daerah sini saja. Dan ketika lewat menuju 0,382 terus dia kembali ke 0,5, kalau tembus lanjut ke 0,6 ya, dan berhenti di sini. Berhenti kemudian mantul lagi ke atas. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana penggunaan Fibonacci ini bisa menjadi yang namanya support dan resistance. Ya, bisa dibilang ini menjadi support dan resistance. Bisa menjadi support dan resistance secara klasik juga. Ya, tentunya kalau klasik kita pasti ngambil di sini kan. Dan kebetulan di sini juga dan pas gitu loh. Kenapa pas? Saya nggak melihat angka ini. Saya melihat ini titik tertinggi dari sebelumnya.
Dan benar saja ketika saya menarik garis dari sini, saya mendapati saya berada di 0,618. Cukup aneh, memang aneh, tetapi itulah yang terjadi di pattern ini di chart. Di semua chart kita nggak hanya melihat SAU USD ya. Mari kita lihat yang lain, USD JP, USD Japan Yen. Oke. Nah kita lihat, benar nggak yang saya bilang? Kita ambil dari sini deh, biar kelihatan. Saya belum pernah tes ya, ini baru pertama kali soalnya. Saya pakai Fibonacci di weekly, biasanya saya pakai untuk di daily. Nah teman-teman bisa lihat ya, bahwa Fibonacci ini cukup dihormati oleh chart. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat di sini, ya, di sini dia berhenti di 0,236, tepat, ya, tepat banget. Ini konspirasi bukan, tapi ini emang nyata yang terjadi gitu loh. Dan nih di sini dia berhenti juga, gitu. Dia seakan-akan ini support, seakan-akan ini resistance yang sulit ditembus. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ketika ditembus dia akan lanjut terus ke yang selanjutnya seperti support dan resistance, sama persis. Jadi bisa dibilang bahwa pengguna Fibonacci ini adalah sebagai klasik support dan resistance secara Fibonacci. Jadi cukup menarik ya, dimana kita nggak tahu angka-angka ini dari mana, tetapi dia beneran berhenti di sana gitu. Kita lihat di sini 0,236. Dia berhenti di sini, kemudian naik lagi berhenti di 0,5, kemudian nggak sampai 4 candle turun lagi. Nah turun dan berhenti di daerah sini 0,382, 0,5, kemudian itu turun setelah dia konfirmasi turun gitu. Dan ini juga kita lihat di sini bahwa dia turun tetapi nggak lebih dari 2 candle dia kembali naik. Ini menunjukkan bahwa dia ada support dan resistance yang cukup kuat. Semua angka ini merupakan support dan resistance yang cukup kuat begitu. Setelah itu kita lihat lagi ya, ini kan memang penggambaran ya, kita memang tarik sampai ke ujung kan. Kita lihat lagi ketika dia menembus ini ya lanjut. Ketika menembus ini lagi konfirmasi di atas, lanjut lagi. Sudah habis nggak sampai 4 candle dia akan turun kalau dia emang nggak bisa. Dan biasanya akan balik ke support yang sebelumnya, yaitu ini. Ketika dia sudah menembus ini, nggak bisa lewat 4 candle, di bawah 4 candle jatuh, kita akan sell di sini sampai target di sini. Seperti itu. Yang kita lihat Nah, kita lihat. Kita lihat ya bahwa dia tepat berhenti di sini. Aneh banget malah. Padahal ini kita tarik dari sebelumnya. Mungkin kita tarik sampai sini, kita nggak akan tahu. Yang dari sebelah sini kita nggak akan tahu. Jadi ini cukup menarik, sangat menarik gitu. Dimana dia berhenti, dia akan tepat berhenti di sana. Bisa dibilang ini adalah klasik support dan resistance dengan menggunakan Fibonacci. Begitu. Dan lucunya lagi ketika dia tembus, terus dia berhenti di sini. Setelah berhenti dia lanjut terus, gitu ya. Nah, berhenti bener nggak? Bener, dia berhenti di sini, nggak sampai 4 candle kembali, terus naik lagi, nggak sampai 4 candle turun lagi, ya, gitu ya. Terus dia berhenti lagi di sini 0,5. Keanehan, aneh banget. Tapi nyata terjadi, nyata. Jadi itulah cara penggunaan dari Fibonacci, dimana Fibonacci itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk support dan resistance klasik ya. Kita gunakannya seperti secara klasik. Teman-teman perhatikan di angka sini 0,786 menjadi resistance untuk banyak sekali banyak sekali pergerakan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ini. Makanya saya bilang itu benar. Jadi dimana Fibonacci ini benar-benar sangat powerful, sangat
sangat bisa digunakan. Kita lihat bahwa di sini dia berhenti, naik lagi, turun lagi, kok nggak kuat, naik lagi. Ya, ini sepertinya akan mencapai 0,768 kembali, 86 kembali. Ya, mungkin setelah itu dia akan berbalik. Ya, jadi menggunakan Fibonacci itu gampang. Kita temukan titik tertinggi dan titik terendahnya. Kita hubungkan. Hubungannya dari mana? Dari sebelah kiri. Saya contohkan kembali. Klik ini. Kita tarik garis dari titik tertinggi atau terendah, kemudian tarik ke kanan. Ya, bukan sebaliknya. Biasanya saya lihat ada yang tarik dari kanan ke kiri, itu salah. Ya, harus dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ya, setelah kiri ke kanan. Kenapa kiri ke kanan? Kalau dari kanan ke kiri kita nggak kelihatan garis untuk selanjutnya. Jadi dari kiri ke kanan kelihatan pergerakan selanjutnya gimana, apakah terpengaruh atau enggak, begitu. Ya, jadi setelah ini bertarik, kita dapat harga pucuknya dan harga terendahnya. Setelah itu kita bisa melihat ini. Nah, jadi dilihat-lihat sih dia akan berada di zona ini terus 0,618, 0,786 dan 0,5. Dia akan berada di zona ini terus untuk saat ini. Nah, ini adalah contohnya cara memakai dari Fibonacci. Fibonacci ini bisa kita pakai di daily, bisa weekly, bisa. Tapi kenapa saya pakai weekly? Karena penggambarannya lebih jelas kelihatan mana pucuk, mana titik terendah, begitu ya. Oke, jadi semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with Piscila.